Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Oke, kelas 3 ya, pertemuan kelima. Kita akan masuk ke materi baru yaitu perkalian bilangan. Masih melanjutkan pelajaran kelas 2 ya, tentang perkalian juga. Oke, untuk memulai kita lakukan pendahuluan dulu nih. Nah, di sini misalkan nih ada 3 akuarium ya. Akuarium bulat. Terus di dalamnya ini ada beberapa ikan nih. Misalkan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain sama ya, 6 ya. Berarti setiap akuariumnya berisi 6 ikan. Nah, misalkan ditanya total semua ikannya dari ketiga akuarium. Berarti caranya kita apakan? Kita jumlah ya. Berarti nanti 6 ikan, tambah 6 ikan, tambah 6 ikan. Nah, tapi kalau di dalam perkalian kan adalah penjumlahan yang berulang. Berarti ini bisa kita ubah atau kita bentuk dalam bentuk perkalian. Jadi kalau 6 tambah 6 tambah 6 itu bentuk perkaliannya adalah berapa? Kalau dalam bentuk perkaliannya adalah 3 kali 6. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 itu 3 kali 6. Nah, 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? Ya benar ya, 18. Nah, ini kalau masih 3 penjumlahannya gini masih gampang nih ya, masih mudah. Nah, nanti kalau misalkan ada 12, ada 10 atau berapa gitu ya. Nah, di kelas 3 itu nanti kita yang pelajari itu ya untuk perkalian, untuk bilangan yang lebih besar-besar ya. Kalau yang di kelas 2 kan masih sampai bilangan satuan, sampai 10 kali 10 saja. Nah, kalau yang di kelas 3 nanti kita akan lebih lanjut untuk melakukan perkaliannya dengan bilangan yang lebih besar. Oke, contoh lagi nih ya, masih pendahuluan lagi. Misalkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 keranjang ya, keranjangnya isinya buah. Misalkan satu keranjangnya ini isinya 15 buah. Jadi yang keranjang lain ini sama ya, isinya sama saja 15 buah. Lalu untuk mengetahui semua jumlah buahnya ya berarti kita jumlah semua ya. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. 15-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dijadikan perkalian berarti 5 kali 15. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalau kita pakai penjumlahan akan lama ya. 15 tambah 15 berapa dulu? Itu tambah 15 lagi berapa? Tambah 15 lagi berapa? Tambah 15 lagi berapa? Lama ya. Nah, nanti kalau untuk pakai perkalian itu nanti lebih mudah. 5 kali 15, 5 kali 15, 75. Nah, bagaimana dapat 75? Nanti kita bahas di video ini. Oke, kita next ya. Kita pakai contoh lain, nanti kita bahas caranya biar lebih mudah untuk mencari penjumlahan yang berulang dengan angka-angka besar dan perulangan yang banyak ya. Oke, kita pakai contoh nih. Nah, misalkan ini kita nanti pakainya berkalian bersusun ya. Seperti penjumlahan bersusun, mirip. Nah, di sini misalkan ada kantong yang berisi bola. Setiap kantong berisi 3. Ini ada berapa kantong nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti ada 24 kantong, setiap kantong isinya 3 bola. Kalau untuk mengetahui semua jumlah bolanya, ya berarti lebih mudah pakai perkalian kan. Kalau pakai penjumlahan susah nih, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 lama ya. Nah, kalau jadikan perkalian berarti ini adalah berapa? Karena kantongnya ada 24 dan setiap kantongnya ada 3 berarti 24 kali 3. Nah, untuk mencarinya biar mudah kita ada 2 cara nih. Yang pertama adalah susun panjang, yang satunya lagi susun pendek. Susun pendek ya berarti hanya ringkasan dari yang susun panjang. Nanti kalau yang sudah mengerti asalnya, boleh langsung pakai susun pendek saja ya. Contoh nih 24 kali 3, karena bersusun ya berarti kita susun ya. 24, 3. Tetap dilurusin ya, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Dikali. Kalau di penjumlahan kemarin kan tanda yang di sini adalah jumlah atau kurang gitu ya. Nah, karena ini perkalian bersusun berarti ini tandanya kali. Oke, langkah pertama adalah kita lakukan dengan satuan dan satuannya. Tetap satuan tuh yang pertama dulu ya. Berarti 3 itu dikali sama 4. Nah, 3 dikali 4 berapa?
3 kali 4 itu 12 ya. 3 kali 4, 12. Nah, nanti perkalian 1 sampai 10 tuh harus masih ingat ya. Di kelas 2 kemarin kan sudah tuh. Jadi kelas 3 ini harap coba dihafalkan, lebih hafal lagi. 3 kali 4, 12 ya. Oke, lanjut. Sekarang ini yang 3 ini dikali puluhannya nih. Puluhannya ini 2 kan. Tapi karena dia puluhan, kalau puluhan tuh berarti harus punya 0 kan. Nah, berarti kita tambah 0 dulu di sini, bawahnya sini. Ini 0, karena dia ini mau mengali untuk puluhan ya. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6, berarti jadinya 60. Karena dia puluhan kan, berarti 6-nya 60. Oke, berarti 12 apa 60. Terus habis itu diapakan? Jadi jumlah, pakai penjumlahan bersusun. Berarti satuan tambah satuan, 2 tambah 0, 2 ya. 1 tambah 6, berapa? 7. Berarti jawabannya adalah 72. Caranya tadi berarti 3-nya kali satuannya dulu, taruh sini. 12 ya, terus 3-nya dikali puluhannya taruh sini. Kalau puluhan ingat ada 0-nya 1, karena dia puluhan. Oke, lalu pakai cara susun pendek. Dia lebih simpel, tapi sebenarnya sama saja ya. Oke, 24 kali 3. Caranya sama, tetap satuannya dikali 3-nya dikali satuannya. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 itu 12 ya, berarti 12. Kita tulis 12, tapi satunya ini kita simpan. Jadi yang kita tulis itu hanya 2. Karena ini satuannya kan, nanti ini letak satuannya. Satuannya cuma 2, yang puluhannya tadi kita simpan 12 ya. Berarti 2-nya ditulis, satunya disimpan. Karena 3 kali 2 itu 12, berarti 2-nya ditulis, satunya disimpan. Mirip penjumlahan kemarin, pakai penyimpan-penyimpan. Oke, yang selanjutnya berarti 3-nya dikali 2. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Nah, 6 kan di sini. Tapi kita masih punya simpanan 1. Berarti 6-nya harus ditambah dengan 1. Berapa 6 tambah 1? Ya, 7 ya. Nah, di sini jadi 7. Berarti satunya udah kita pakai atau kita coret ya. Karena dia sudah terpakai. Baik, jawabannya adalah 72. Sama ya. Berarti jawabannya 24 kali 3 itu 72. Pakai cara susun panjang atau cara susun pendek sama saja. Jadi kalau sudah lancar akan lebih mudah pakai cara susun pendek. Oke, lanjut contoh lagi. Misalkan ini 47 dikali 6. Nah, makin gede kan angkanya, kalau dipakai penjumlahan manual akan makin lama mencarinya. Makanya kita pakai perkalian bersusun. Oke, misalkan 47 kali 6, berarti caranya tetap sama kayak tadi ya. Tempat pakai cara susun panjang atau cara susun pendek. Untuk susun panjang 47-nya dikali 6. Ini tetap satuan kali satuan. Berarti 6 kali 7. 6 kali 7-nya berarti berapa? 42. Kalau terus 6 kali 4, dia 24. Tapi jangan lupa karena ini puluhan, berarti kasih dulu 0. Baru 6 kali 4-nya 24. Langsung tulis 24. Berarti kalau ini udah semua kan, tinggal di jumlah. 2 tambah 0, 2 ya. 4 tambah 4, 8. 2 nggak ada ini di atasnya ya, langsung berarti 2. Jawabannya adalah 282. Kalau cara susun pendek sama seperti tadi. 47 kali 6 masih sama ya. 6-nya kali satuannya 6 kali 7. 42 berarti ditulis 2, 4-nya disimpan karena 42. Yang tulis satuannya ya, 4-nya kita simpan. Terus 6 kali 4, 6 kali 4 adalah 24. Tapi kita masih ada simpanan 4. Berarti 24-nya ditambah 4, jadinya 28. 4 yang dicoret karena sudah dijumlahkan ke sini, jadi 28. Jadi jawabannya adalah 282. Sama ya, berarti 47 kali 6 adalah 282. Oke, lagi satu contoh lagi. Misalkan 137 kali 5. Tuh udah sampai ratusan ya. Tetap bisa pakai cara ini ya. 137 kali 5. Berarti 137 kita pakai cara susun panjang nanti sama cara susun pendek ya. 137 kali 5. Nah, tetap ini lurus sini ya. Berarti kita 5-nya kali satuannya dulu.
5 kali 7, 5 kali 7 adalah 35. Terus 5 kali 3 kali puluhannya ya, 5 kali 3 adalah 15. Tapi ingat, karena ini puluhan berarti harus ada nolnya 1. Kasih 0 dulu, 1. Berarti 5 kali 3, 5 kali 3 adalah 15 ya. Oke, selanjutnya adalah 5 kali 1. Tapi ini satunya adalah ratusan nih ya. Karena ratusan berarti nolnya harus ada berapa? Ya benar, harus ada 2. Berarti kita taruh dulu nolnya, 1, 2. Berarti nolnya ada 2 ya. Baru 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Berarti jadi 500. Nah, karena ini ratusan berarti benar 500 ya. Bukan 5 aja, karena ini kali ratusan berarti tetap jadinya 500. Kalau sudah seperti ini, ya tinggal dijumlah. 5 tambah 0, 5 ya, tambah 0 lagi, tetap 5. 3 tambah 5, 8 ya, 8 tambah 0, tetap 8. 1 tambah 5, berapa? 6, berarti jawabannya 685. Karena namanya susun panjang ya berarti dia panjang. Kalau susun pendek ya berarti dia pendek. Coba kita lihat ya. Misalkan 137 dikali 5. Pakai cara susun pendek, berarti sama. Yang pertama adalah 5 kali 7. 5 kali 7 adalah 35. Berarti ditulis 5. 3-nya kita simpan. Karena 35. Berarti 5-nya kita tulis. 3-nya kita simpan. Selanjutnya adalah 5 kali 3. 5 kali 3 itu 15. Tapi ditambah 3 nih. Berarti 15 tambah 3 jadinya 18 ya. 3-nya coret karena sudah kita pakai. Tapi masih belum berakhir ini ya. Masih ada 5 kali 1. Karena masih ada 5 kali 1 ini di sini kan. Berarti yang 1 ini kita harus simpan lagi. Nah, 1-nya ini disimpan lagi. Karena masih belum habis ya. Selama masih belum habis, masih harus ada yang disimpan kalau dia dapatnya 2 angka. Karena kan dapatnya 18 kan. Berarti 1-nya harus kita simpan. Kalau cuma dapatnya 8 ya tidak perlu disimpan. Berarti karena ini dapatnya 15, berarti 1-nya kita simpan lagi nih. Batu yang terakhir adalah 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 itu 5, ya kan? Nah, 5 kali 1, 5. Tapi kita masih ada simpanan ini, 1 di sini. Berarti 5-nya harus tambah 1. 5 tambah 1 adalah 6. Berarti 1-nya udah habis ya. Oke, baik, jawabannya adalah 685. Sama ya, 685. Nah, 5 kali 7, tadi 35. 5-nya ditulis, 3-nya disimpan. 5 kali 3, 15. Tambah 3 jadi 18. Karena 18, 1-nya disimpan. Baru 5 kali 1, 5. Tambah 1 jadi 6. Jadi 685. Jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.